Ya, Bu, Boleh, Halo? ya. silakan Bu. Iya Pak Joni punten. Saya produk saya musi Pak Joni. Musi itu olahan jamur tiram ya. Itu legalitas kita sudah lengkap, sudah sampai ke CV, dan yang terakhir itu kita sudah dilengkapi juga dengan CHSE. Nah, yang mau saya tanyakan, apa produk saya itu punya potensi untuk ekspor Pak Joni? Ini contoh kemasannya. Ya, ini yang standing pot. Nah, ini yang kaleng. Oke, Bu. Ya. Terus kita juga ada beberapa produk, yaitu jamur crispy, kerupuk jamur, terus ada tepung jamurnya, dan ada juga kaldu jamurnya Pak Joni. Ini kaldu jamur. Iya. Wah, lengkap Bu jamur. Iya, alhamdulillah kita olahan jamur semuanya. Jadi kebetulan saya sudah lolos kurasi, cuma belum mengirimkan ini sampel Pak Joni. Sampelnya. Iya. Bahasa juga kita sudah pakai 2 bahasa ya. Ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Terus kebetulan kita juga sudah lolos kurasi untuk Emirat Arab, jadi pakai bahasanya bahasa Inggris sama bahasa Arab ini Pak Joni. Oke. Gimana menurut Bapak Bu potensinya? Lia, kalau potensi setiap produk pasti ada potensi, Bu. Sekecil-kecilnya potensi adalah penduduk Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ya, itu kita selalu lihat ada potensi gitu. Kalau lihat dari produknya Bu Lia ini segalanya menggunakan jamur, sebenarnya potensinya cukup besar menurut saya ya. Karena kalau dilihat ke Jogja ada satu restoran yang jejamuran, dia juga produksi seluruh produk menggunakan jamur. Ya, banyak juga orang-orang yang suka makan ke sana gitu, dan restorannya dari kecil sekarang berkembang sangat besar gitu. Ya, mungkin kalau yang sering ke Yogyakarta itu salah satu restoran yang sangat terkenal di daerah Sleman. Ya Bu Lia, jadi potensi tetap ada Bu. Ya kalau Ibu sudah lolos kurasi dan sudah punya 2 bahasa, mungkin bisa continue kita bimbing, termasuk ke Bu Dwi juga bisa masuk ke produk market lokal Bu. Karena market lokal selain di retail seperti yang Bu Dwi canangkan, sebenarnya saya pribadi juga sekarang lagi mengurus toko oleh-oleh untuk produk seluruh Indonesia. Ya, jadi membantu memasarkan produk-produk UKM lewat toko oleh-oleh yang nanti akan dibuka di Plaza Sarina, produk-produk Indonesia. Toko ini akan menjadi pusat oleh-oleh Indonesia untuk turis lokal maupun turis asing nanti. Kira-kira begitu, Bu. Expirednya juga lama, Pak. Expirednya 116 hari. 116 hari. Dibuktikan dengan sertifikatnya kita punya. Hampir setahun berarti ya, 116 hari. Setahun lebih, Pak. Setahun lebih. Setahun. 6 bulan. Iya. 3 bulan. 3 bulan. Iya. Ya, terus ini Bu. juga ini gluten free ini produknya, Pak. Gluten Kenapa, free. Bu? Produknya ini gluten free sama egg free. Oh, gluten free. Oke. Gluten free, egg free, terus non MSG. Karena kita menggunakan kaldu jamur, Pak. Kaldu jamur. Bagus berarti produknya, Bu. Produk sehat. Iya, alhamdulillah. Hai kakak-kakak semua, jangan lupa untuk subscribe channel Big Indonesia Official. Subscribe itu gratis kok, dan dukung selalu channel yang bermanfaat ini. Klik like, share, supaya pahala banyak. Stay tune terus guys. Iya, saya mau tanya. Produk saya itu mie kering, Bu. Terus kita itu mie kering yang tidak pakai bahan pengawet, tapi kadar airnya kita kurangin sampai 8%. Kita sebenarnya sudah sempat ekspor sih, ekspornya ke Malaysia. Nah, untuk beberapa inquiry yang sudah masuk, salah satunya ke Cina, kita harus perpanjang shelf life-nya itu sampai 1 tahun. Apa ada cara untuk memperpanjang shelf life tanpa menggunakan bahan tambahan pengawet kimia?
boleh dilihatin produknya, Bu? Sudah. Produknya kayak gini. Oh, ya boleh Pak Joni, silakan. Ini lebih teknis kualitas produk sih, tapi nggak apa-apa, pasti Pak Joni bisa share juga. Silakan Pak. Masih di mute Pak. Sorry. Nah, sudah Pak. Ya, kalau untuk memperpanjang expired produk, salah satu cara pasti adalah dilakukan penelitian untuk produk tersebut ya. Cara lain adalah yang paling penting lainnya adalah packaging ya. Salah satu misalnya kalau untuk produk-produk kayak gini menggunakan packaging yang bagus sehingga dia kedap udara ya. Beberapa produk malah kalau dia biar tahan lama mereka pakai vakum. Tapi kan mie nggak bisa divakum. Kalau seafood baru bisa divakum atau makanan contoh kalau orang ekspor rendang mereka divakum sehingga bisa tahan lebih lama. Nah, salah satu yang dilakukan oleh tempat Bu Dwi sama Bu Retno ya gudeg bisa tahan 1 tahun. Itu penelitian lebih dari 6 bulan kalau nggak salah dilakukan sama Bu Retno. Faktor paling penting adalah pada saat pengemasan dan packaging ya. Jadi kenapa akhirnya kalau dari cerita Bu Retno kenapa gudeg itu bisa tahan 1 tahun pada saat proses masak ya sampai di packing itu benar-benar prosesnya sangat cepat sehingga bisa di seal dengan baik ya. Kadang-kadang kalau itu nggak diperhatikan ya akhirnya produknya mudah sekali rusak ya. Banyak dari kita kadang begini, pada saat kita buat produk itu sudah jadi sebelum di packing itu kadang dibiarkan terlalu lama di luar tanpa diukur. Sebenarnya setiap produk itu harus diukur. Dari proses kita masak, menggoreng, sampai kita packaging, itu harus berapa lama. Itu akan membantu ketahanan produk. Ya, contoh kalau produk itu hanya boleh di luar packaging atau di suhu ruangan hanya boleh 2 menit atau 3 menit. Nah, kita harus tepatin kondisi itu. Misalnya hanya boleh 2 menit. Ya 2 menit sudah harus di packing. Nggak boleh lebih dari 2 menit. Ya, ini salah satu juga yang saya lakukan pada saat saya mau memperpanjang produk saya untuk expirednya dari 12 bulan ke 15 bulan. Untuk ekspor memang sangat penting. Shelf life-nya minimal 12 bulan karena waktu pengiriman perjalanan dari produksi sampai ke lokasi sampai mereka kirim dan bisa jual itu sudah butuh 2 sampai 3 bulan. Ya, jadi kalau produk kita shelf life-nya hanya bulan atau di bawah setahun itu sangat riskan ya kecuali produk yang sangat-sangat laku sekali itu pun ya biasanya frozen food atau lain-lain. Tapi kalau mie seperti Indofood pun kalau untuk ekspor mereka pakai expirednya 1 tahun. Ya, mereka buat yang lebih lama. Tapi kalau di lokal kan rata-rata mie hanya 6 bulan. Karena masuk ke bulan ke 3 atau 4 mie sudah berubah kualitas dan sebagainya. Ya, jadi kalau ibu mau mempertahankan untuk shelf life-nya lebih lama, expired date-nya lebih lama, mungkin harus diteliti dulu dari proses produksi sampai ibu packing dan jenis packaging yang ibu pakai dan habis itu ibu bisa tes ini tahannya berapa lama. Selain daripada yang ibu tanya tadi, pengawet apa yang bisa digunakan untuk bertahan lama. Ya. Sebenarnya pengawet kan ada garam, ada gula, itu kan pengawet alami. Gula juga pengawet alami. Kita sering salah sangka bahwa gula, garam itu bukan natural, tapi kan gula sama garam sebenarnya natural. Kita pakai berapa banyak untuk menjadi pengawet. Seperti itu aja sih Bu. Kalau yang kimia ya pasti banyak ya. Tapi kalau mau natural ya pasti dari gula, garam itu yang menjadi pengawet alami selain daripada proses produksi dan packaging. Kira-kira begitu Bu. Oke Pak. Sukses. Ya. Ada lagi Bu? Sebenarnya saya bingungnya gini Bu, karena kan kita produk kita itu bukan digoreng, tapi pakai oven dryer, dikeringkan. Jadi memang sudah nggak ada fat gitu Pak, nggak pakai fat. Jadi cuman
Kalau yang saya terima dari jawaban Bapak berarti untuk kemasannya lebih baik kita ganti gitu daripada memakai plastik. Ya, Ibu harus cari packaging yang tepat untuk produk Ibu. Kadang-kadang juga kalau kita lihat produk yang mudah expired, mereka ada pakai gel untuk penahan kelembapan, ya menyerap kelembatan biar produk itu enggak cepat rusak. Yang membuat produk itu cepat jamuran kan karena ada masuknya udara, sehingga terjadi kelembapan dan produk itu mudah berjamur. Oke. Itu sih Bu. Sehingga produk itu kalau dilihat hanya bertahan sekitar berapa 2 minggu atau 1 bulan atau 3 bulan. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan proses produksi dan packagingnya, produk itu bisa bertahan lama. Ya Pak, oke.